Baik, pertama ini kami melakukan diskusi melalui via Zoom terkait pembahasan materi yang akan kami bahas, dan juga kami mencari referensi jurnal dari media ChatGPT. Setelah itu, setelah mendapatkan jurnal, kami mengecek indeks dari jurnal-jurnal yang akan kami gunakan. Nah, ini salah satu jurnal yang kami dapatkan dari Molecular Science MDPI yang telah terindeks Q1. Di jurnal ini dijelaskan bahwa propanolol merupakan obat golongan beta blocker yang banyak digunakan dalam terapi penyakit kardiovaskular. Hal ini dinyatakan dalam kutipan berikut pada bagian abstrak. Propanolol is non-selective beta-adrenergic receptor antagonist widely used in cardiovascular and neurological therapy. Dan di sini dalam jurnal ini tercantum struktur dari propanolol tersebut. Selain itu, dalam jurnal ini menjelaskan bahwa struktur propanolol memiliki pulsat chiral yang menyebabkan terbentuknya dua enantiomer dengan isomerisme. Enantiomer atau isomerisme dengan sifat farmakologis yang berbeda. Dinyatakan dalam kutipan berikut. Lalu, berdasarkan dari kedua penjelasan tersebut, diketahui bahwa struktur kimia dan stereokimia propanolol berperan penting dalam proses pengikatan obat dengan reseptor serta mempengaruhi aktivitas farmakologinya. Oleh karena itu, saya mendapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh struktur kimia dan stereokimia propanolol terhadap interaksi ikatan dengan reseptor beta-adrenergik serta pengaruhnya terhadap aktivitas farmakologis obat tersebut. Di sini saya mendapatkan solusi dari jurnal yang pertama. Dijelaskan dalam kutipan ini terkait ikatan obat tersebut bahwa molekul propanolol memiliki beberapa gugus fungsi penting seperti gugus amino sekunder, yaitu ini gugus alkohol, serta cincin aromatik naftalena. Gugus fungsi ini memungkinkan terjadinya berbagai interaksi kimia dengan reseptor beta-adrenergik, seperti ikatan hidrogen dan interaksi polar, sesuai dengan yang dijelaskan dalam kutipan jurnal ini. Selain itu, struktur molekul propanolol memiliki pusat chiral yang menghasilkan dua enantiomer yaitu R-propanolol dan S-propanolol. Perbedaan stereokimia tersebut mempengaruhi aktivitas farmakologis obat, di mana enantiomer S memiliki aktivitas beta blocking yang lebih kuat dibandingkan enantiomer R. Hal ini dijelaskan dalam kutipan jurnal berikut. Lalu, dari kutipan jurnal ini dapat diketahui bahwa setelah mengalami reaksi kimia metabolisme, metabolit propanolol yang lebih polar akan dieliminasi melalui ginjal, sedangkan obat yang tidak berubah jumlahnya sangat kecil. Saya juga menemukan jurnal solusi pembanding dari Applied Science MDPI yang berjudul Survey of Pharmacological Activity and Pharmacokinetics of Selected Beta-Adrenergic Blockers in Regard to Their Stereochemistry. Di jurnal ini dijelaskan pada kutipan berikut bahwa gugus amina pada propanolol terprotonasi dan gugus hidroksil membentuk ikatan hidrogen. Cincin aromatik obat berinteraksi dengan hidrofobik dengan reseptor, sehingga interaksi ini sangat menentukan kekuatan pengikatan obat pada reseptor adrenergik. Dijelaskan juga pada kutipan berikut yang menjelaskan bahwa molekul beta blocker umumnya menggunakan cincin aromatik, gugus amino dan hidroksi untuk mempengaruhi pengikatan ke reseptor, untuk membedakan antara aktivitas farmakologis yang berbeda dari kedua enantiomer. Lalu dijelaskan juga pada kutipan ini, hidrophilic beta blocker, yaitu etanol dan sotalol, diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk yang tidak berubah atau sebagai metabolit aktif. Hal ini bermanfaat terutama pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Dijelaskan juga pada bagian ini terkait isomerisme. Menurut struktur kimianya, obat-obatan ini dapat diklasifikasikan sebagai arylanoetanol atau aryloc siaminopropanol. Pada kedua kelompok, isomer yang lebih aktif terikat dengan aktivitas beta-adrenolitik adalah isomer negatif yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi R untuk gugus
arilaminoetanol, dan S untuk gugus ariloxiaminopropanol. Berikut adalah struktur dari kedua senyawa.